yang lanjut. Nah, Bang, sesuai aplikasinya, tujuannya find my passion. Nah, jadi waktu gue kecil, gue tuh sirik banget sama teman gue. Mereka tuh pada punya hobi, kayak pada suka main bola, pada suka main gitar, pada suka main tajos. Ada yang main tajos, kayak ya tahu ya, ada yang main rap juga. Cuman gue gak suka, kayak jadi gue di situ tuh nontonin doang. Tapi sampai akhirnya gue disuruh kursus sama nyokap gue, disuruh kursus gitar nggak suka, disuruh kursus main bola aja juga nggak suka. Sampai akhirnya gue mikir kayak sebenarnya gue mageran atau pemalas atau gimana ya? Kayaknya tuh passion jodoh-jodohan gitu. Sampai akhirnya Pak berhenti di sini Pak. Nah sampai akhirnya gue berhenti di bioskop. Kasih apa ya? Sampai akhirnya gue berhenti di bioskop dan gue diajak sama nyokap sama bokap gue untuk nonton bioskop pertama kalinya. Dulu tuh tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah di situ tuh kita masih war ticket offline. Bayangin nggak, nonton bioskop dulu masih belum bisa bookingan. Jadi dulu tuh masih chaos banget. Sampai akhirnya gue tuh nontonnya sambil duduk di pangkuan bokap gue. Nah ada yang bisa tebak nggak film yang gue tonton tuh apa? Film apa? Bukan Raga dan Cinta ya, itu tentang sayang. Ya bener, itu kalau cerita. Dulu gue norak banget, gue kayak ngeliat layar bioskop gede banget, suaranya kenceng banget. Terus gue juga ngerasa film tuh magis, kayak ada berbagai macam seni, kayak sinematografinya, ada dance-nya, ada nyanyinya, ada dialognya. Dari situ gue langsung ngerasa kayaknya gue pasti film deh. Dan ternyata gue menemukan handycam, dan handycam ini mengubah hidup gue banget teman-teman. Dulu tuh masih norak, dulu tuh gue masih ngerasa handycam teknologi yang canggih karena ngerasa ada TV yang bisa diputar kayak gini. Karena gue norak jadinya gue kayak ngotak-ngatik tombol segala macam. Dan ini yang bikin gue semangat bangun pagi setiap harinya, karena setiap harinya gue penasaran kira-kira tombol ini apa ya, gue pelajari terus-terusan. Jadinya gue jadi senang bikin video deh. Nah terus waktu kelas 3 SD gue pernah bikin film pendek pertama kali. Ada yang bisa tebak filmnya genrenya apa? Bukan drama, bukan anak kecil mainan. Yes, ini dia. Gue dulu bikin film pocong-pocongan waktu kelas 3 SD. Kayak pisang hijau ya. Pisang hijau. Dulu tuh gue ngerasa kalau misalnya syuting pakai kostum itu tuh kayak film beneran. Jadinya gue kayak, seru deh kita bikin film pocong-pocongan, nanti kan masih pakai selimut dan segala macam. Terus yaudah gue rekam lah segala macam. Dan karena dulu gue nggak ngerti editing, jadinya dulu masih DIY banget. Kalian tau nggak kalau misalnya di film-film itu ada atas bawah yang hitam-hitamnya tuh black bar-nya gitu, kan kayak cinematic banget ya. Karena dulu nggak ngerti editing, jadinya gue ngelakbanin bagian atas sama bawahnya lensa gue. Kayak masih awam banget ya. Terus tahu kan kredit title dari bawah dan yang tulisannya dari bawah ke atas, itu tuh karena gue gak ngerti edit, jadinya gue ngerekamnya tuh kayak gue tulis sendiri, terus gue rekam ke bawah, jadi seakan-akan tuh kayak kredit title. Jadi kayak ini tuh belajarnya dari mana ya? Karena gue nggak tahu YouTube, belum googling sama sekali. Jadinya ini deh, jadinya kayak semuanya tuh serba DIY gitu. Kemudian waktu di sekolah kita tuh sering banget dikasih satu pertanyaan yang sering banget diinin sama guru, yaitu adalah, oh iya Pak, terima kasih, oh Pak, Cong. Nah, dulu waktu gue sekolah, jujur gue sirik banget sama teman-teman yang udah tahu cita-citanya tuh apa. Jadi, gue tuh kayak, kok mereka jawabnya cepet-cepet ya, kayak ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter. Tapi karena gue dulu mikir, kan gue senang bikin video ya, kayaknya gue jadi tahu deh cita-cita gue apa. Gue langsung dengan PD-nya ngomong, Bu, saya mau jadi sutradara yang kreatif. Gila, gue dari situ tuh langsung ngerasa, gila gue keren banget lagi, akhirnya punya cita-cita.
gitu. Terus waktu akhirnya gue dari SD sampai gue SMA, gue tuh jadi sering bikin video sama teman-teman gue. Dan waktu SMA, fun fact, ini kayak gue belum pernah cerita ke siapapun. Gue dulu tuh temenan, gue bersahabat sama teman-teman yang nakal, yang sering cabut, yang sering bolos, yang sering tawuran juga. Jadi gue diantara apa ya, gue kayak nerdnya diantara geng-geng ini. Akhirnya gue, tapi sebenarnya jujur gue nggak tertarik ya, ngapain lo cabut, ngapain lo tawuran dan segala macam. Akhirnya ada satu penawaran yang menarik, yaitu bolos sekolah. Gue kayak, iya deh boleh deh sekali-sekali kali ya kita bolos sekolah. Akhirnya gue bolos sekolah dan gue ekspektasi gue tuh kayak seru kali ya bolos, kayak ngapain sih, makan atau nongkrong atau apa, tapi ternyata kayak gabut banget. Teman-teman yang lain tuh bener-bener pada main handphone, yang sibuk sama gadgetnya masing-masing. Terus nggak tahu nih kayak kita ngapain sih di sini. Akhirnya gue langsung kepikiran, kayaknya gue tahu deh motivasi gue bikin karya itu apa. Gue pengen anak muda di Indonesia itu berkarya yang punya konten-konten yang positif. Dan itu yang bikin gue jadi terinspirasi sampai sekarang. Nah, jadi waktu itu gue jadinya